Hai guys, selamat datang di my channel yang membahas tentang histori atau sejarah yang bermaksud untuk memberikan informasi. Semoga channelnya tidak sepi karena ceritanya sedikit mengedukasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa share, like, and subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kerajaan Kalingga. Nama Kalingga sendiri adalah sebuah kata yang diadopsi dari bahasa India, karena pendiri dari kerajaan ini adalah orang India. Disinyalir orang India yang mendirikan kerajaan Kalingga ini adalah berasal dari daerah Orissa, India. Mereka melarikan diri dari negaranya karena pertempuran yang dilakukan oleh Maharaja Asoka di abad ke-6 Masehi. Ibu kota dari kerajaan ini adalah Keling atau sekarang bernama Jepara, dan ada juga yang mengatakan di Pekalongan. Masyarakat Kalingga menggunakan bahasa Melayu kuno untuk percakapan sehari-harinya. Kerajaan Kalingga ini disebut juga dengan Kerajaan Holing, di mana nama Holing adalah terjemahan dari kata Kalingga menurut bahasa Cina. Hal tersebut dapat kamu ketahui dari sumber sejarah catatan di dinasti Tang. Agama yang dianut sebagai kepercayaan utama rakyat kerajaan Kalingga ada dua, yakni agama Hindu dan agama Buddha. Kedua agama tersebut tidak saling pecah atau saling berseteru, justru malah hidup berdampingan dengan rukun. Kerajaan Kalingga berdiri pada tahun 594 Masehi. Raja-raja yang menduduki kerajaan Kalingga yaitu yang pertama Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti berkuasa dari tahun 594 Masehi sampai 605 Masehi atau selama 11 tahun. Ia adalah pendiri kerajaan Kalingga. Ia memiliki dua orang anak yaitu Prabu Wasugeni dan Dewi Wasundari. Dewi Wasundari menikah dengan Kiratasingha. Periode kekuasaan Prabu Wasumurti ini sezaman dengan Kertawarman Raja ke-8 Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara tahun 561 Masehi sampai 628 Masehi. Setelah Prabu Wasumurti mangkat, tahta dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Wasungeni. Yang kedua yaitu Prabu Wasungeni. Prabu Wasungeni berkuasa dari tahun 605 Masehi sampai 632 Masehi. Prabu Wasungeni adalah raja kedua yang memerintahkan kerajaan Kalingga. Dia adalah putra Prabu Wasumurti. Sebenarnya dua bersaudara, tapi yang satu wanita, yakni Dewi Wasundari. Jadi yang naik tahta adalah anak laki-laki. Setelah Prabu Wasungeni mangkat, tahta dilanjutkan oleh putranya yaitu Prabu Wasudewa. Yang ketiga adalah Prabu Wasudewa. Prabu Wasudewa berkuasa dari tahun 632 Masehi sampai 652 Masehi. Raja Kalingga ini adalah putra sulung dari Prabu Wasugeni dari hasil pernikahannya dengan Dewi Paramita dari dinasti Pallava. Karena anak kedua Prabu Wasugeni adalah perempuan, maka sesuai aturan silsilah raja-raja yang memerintah di kerajaan pada umumnya, putra mahkota lah yang naik tahta duluan. Yang keempat yaitu Prabu Wasukawi, pemerintah pada tahun 652 Masehi. Sumber sejarah tentang masa pemerintahan Raja Kalingga yang satu ini tidak begitu jelas. Bahkan dari tahun pemerintahannya saja tidak jelas. Soalnya pada tahun 652 Masehi itu gelar Raja Kalingga masih dijabat oleh Prabu Wasudewa.
walaupun sudah periode akhir. Yang kelima yaitu Prabu Kiratasingha. Prabu Kiratasingha memerintah pada tahun 632 Masehi sampai 649 Masehi. Raja yang ini juga tidak jelas masa pemerintahannya, walaupun tahunnya sudah diketahui. Tetapi saat itu, Prabu Wasudewa lah yang menjabat. Apa kemungkinan Prabu Wasudewa pernah lengser sebentar atau gimana? Masih belum jelas kebenarannya. Yang keenam yaitu Prabu Kartikayasingha. Prabu Kartikayasingha memerintah pada tahun 648 Masehi sampai 674 Masehi. Dilihat dari namanya, Raja Kerajaan Kalingga ini adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu Prabu Kiratasingha. Gelarnya saat menjadi raja adalah Sang Mokteng Mahamerwacala. Ternyata raja ini adalah suami Ratu Sima. Jadi, dia adalah menantu Prabu Wasugeni, di mana beliau memimpin Kalingga selama 26 tahun lamanya. Setelah wafat, barulah digantikan oleh istrinya yaitu Ratu Sima. Yang ketujuh yaitu Ratu Sima. Ratu Sima memerintah pada tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi. Selama pemerintahan raja-raja Kalingga sebelumnya, perkembangan kerajaan Kalingga tidak ada yang menonjol. Barulah di tangan Ratu Sima, Kalingga mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga meraih masa kejayaan. Ratu Sima ini terkenal sebagai ratu yang baik, ramah, tegas, jujur, dan sangat disiplin. Dia memiliki dua orang anak yang bernama Prabu Iswara Keswalingga dan Dewi Parwati. Hukum yang dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya, rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi tersebut. Akan tetapi, pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan, menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi, atas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Dari kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah bertani. Karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian, di samping itu penduduk juga melakukan perdagangan. Di tangan Ratu Sima, Kalingga mengalami masa kejayaan sekaligus masa kemunduran. Runtuhnya kerajaan Kalingga, yaitu silsilah raja-raja yang memerintah kerajaan Kalingga berhenti di Ratu Sima. Sebenarnya keturunan Ratu Sima yakni cucunya Prabu Sanjaya dinobatkan menjadi raja, namun bukan raja di Kalingga, melainkan Raja Mataram kuno yang nama wilayahnya adalah wilayah Kalingga sebelumnya. Kebudayaan peninggalan kerajaan Kalingga yaitu sejarah kerajaan Kalingga di Jepara Pentas. Wayang Keling adalah salah satu tradisi atau budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Kalingga. Bentuknya sama dengan bentuk wayang selama ini yang kamu ketahui, berbentuk gambar yang dicapit oleh bambu pada tengah badan dan kedua tangannya. Terus bedanya apa dong dengan wayang kulit biasa? Ya, perbedaannya adalah pada gelungan sanggul pada wayang keling yang tidak sampai ubun-ubun. Nama wayang ini jelas diambil dari Kampung Keling yang menjadi pusat pemerintahan Kalingga dan
tempat di mana banyak ditemukan barang peninggalan kerajaan Kalingga. Tujuan pengadaan budaya ini adalah sebagai pengingat akan kedatangan nenek moyang rakyat Keling yang merupakan orang asli India. Untuk itulah sampai sekarang ini wayang keling masih dilestarikan.